Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya mahasiswa STIKIP Nahdlatul Ulama Indramayu dari Prodi PGSD semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Oke, lanjut ke materi ya, yaitu tentang model desain pembelajaran. Pengertian model desain pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, selanjutnya, model-model desain pembelajaran. Ada berbagai model desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Beberapa model-model desain pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu model Dick and Carey. Ini dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey pada tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Kemudian melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. D. Merumuskan tujuan performansi. E. Yaitu mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian G. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Terus mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang terakhir yaitu merevisi bahan pembelajaran. Menurut Profesor Adwi Suparman, Rektor Universitas Terbuka, model ini sangat cocok untuk pembelajaran formal di sekolah dan untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Analisis tentang media dan metode tidak bersifat argumentatif guna mencapai berbagai alternatif media. Yang kedua, yaitu model Assure. Model Assure merupakan suatu model sebuah formasi yang kegiatan belajar mengajar untuk atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinix et al. Pada tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu A. Analyze learners, kemudian B. Stage objective, kemudian Select method, media and material, kemudian D. Utilize media and material, kemudian Require learner participation, kemudian yang F itu evaluate and reverse. Model selanjutnya yaitu ada model AD. Model AD ini model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau 5 langkah sederhana dalam pengaplikasiannya. Desain pembelajaran yang mudah dipelajari sesuai dengan namanya tahap atau langkah dalam pembelajaran, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Ada 5 langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan namanya, yaitu yang pertama yaitu analisis. Menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Yang B, design. Menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan pembelajaran. Yang C, yaitu development. Memproduksi program dan bahan ajar yang digunakan dalam program pembelajaran. Kemudian yang D itu implementation. Melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluation. Melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Model yang keempat yaitu model The Gang. Model The Gang pada bukunya tahun 97 yaitu mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi, yaitu pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Kemudian analisis sumber belajar atau kendalanya.
Kemudian analisis karakteristik si belajar. Kemudian yang terakhir itu menetapkan, yang D itu menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajarannya. E yaitu menetapkan pengorganisasian isi pembelajaran. Kemudian yang F menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Yang G itu menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran dan pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Yang kelima yaitu model CAM. Menurut CAM pada tahun 1977 mengembangkan instruksional atau desain instruksional itu terdiri dari 8 langkah, yaitu A. Menentukan tujuan instruksional umum atau TIU atau standar kompetensi. Kemudian yang B. Menganalisis karakteristik peserta didik. Yang C. Menentukan TIK atau kompetensi dasar. Yang D itu menentukan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu yang E. Menetapkan penjagaan awal atau pretest. Kemudian menentukan strategi belajar mengajar. Yang G. Mengkoordinasikan sarana penunjang yang meliputi tenaga, fasilitas, alat, waktu, dan tenaga. Yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi. Yang keenam yaitu ada model ISD atau Instructional System Design. Nah, rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Langkah-langkah dalam setiap proses memiliki dasar terpisah dalam teori maupun praktek, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Dalam pengaturannya, yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menganalisis adalah mengidentifikasi apa yang dipelajari. Kemudian, merancang adalah menspesifikasi proses dan produk. Kemudian yang C, mengembangkan adalah memandu dan menghasilkan materi pembelajaran. Yang D, yaitu melaksanakan adalah menggunakan materi dan strategi dalam konteks. Yang E, yaitu menilai adalah menentukan kesesuaian pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu model pengembangan instruksional atau MPI. Model pengembangan instruksional atau MPI ini dalam bukunya Suparman pada 2001 mengemukakan ada 8 langkah, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Kemudian melakukan analisis instruksional. Kemudian mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa atau siswa. Kemudian menulis tujuan instruksional khusus. Selanjutnya yang E yaitu menulis tes acuan patokan, menyusun strategi instruksional. G. Mengembangkan bahan instruksional. Dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.